좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wirdatunisa dengan NIM H0522550. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendekatan pengembangan kurikulum. Para ahli pendidikan telah menemukan beberapa pendekatan untuk pengembangan kurikulum. Yang dimaksud pendekatan pengembangan kurikulum, cara kerja dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Menurut beberapa sumber referensi yang penulis dapatkan, maka penulis mengambil sebagian dari pendekatan pengembangan kurikulum yang biasa digunakan dan dibahas di negara Indonesia. Saya Nur Fadila sebagai pemateri kedua dengan NIM H0522565. Baik, langsung saja pendekatan pengembangan kurikulum. Yang pertama, pendekatan konsentris. Pendekatan humanistis dalam pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh para ahli pendidikan konsentris. Pendekatan konsentris lebih memberikan tempat yang utama pada siswa. Hal ini bertolak dari asumsi bahwa anak didik adalah individu yang pertama dan utama dalam pendidikan. Anak didik itu memiliki potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Menurut pandangan konsentris, pendidikan merupakan upaya yang berusaha untuk menciptakan situasi yang baik, rileks, dan akrab. Dengan situasi yang demikian kondusif, siswa dapat mengembangkan segala potensi dirinya. Tugas pendidikan adalah memperluas kesadaran diri dan mengurangi kesenjangan serta ketersaingan dari lingkungan. Ada 3 aliran pendidikan yang termasuk dalam konsentris, yaitu pendidikan konfluen, kritisme radikal, dan mistikisme modern. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kekurangan dan kelebihan pendekatan konsentris dan humanistis. Kelebihan dari pendekatan konsentris: A. Pembelajaran menekankan pada segi fisik, intelektual, sosial, dan efektif. B. Evaluasi yang lebih mengutamakan proses pembelajaran. C. Pembelajaran menekankan pada skill center. Kekurangan dari pendekatan humanistis: A. Evaluasi pada hasil akhir seperti UTS dan UAS kurang ditekankan. B. Menurunnya kemampuan guru dalam mengajar. C. Kurang menguasai disiplin ilmu. Baik, langsung saja kita masuk di materi berikutnya, yaitu kurikulum humanistik mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, tujuan dan fungsi. Kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman atau pengetahuan berharga, membantu memperlancar perkembangan pribadi peserta didik. Bagi mereka, tujuan pendidikan adalah proses pengembangan pribadi yang dinamis, yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, dan otonomi kepribadian. Sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Semua itu merupakan bagian dari cita-cita perkembangan manusia yang teraktualisasikan diri adalah orang yang telah mencapai keseimbangan atau harmoni perkembangan seluruh aspek kepribadiannya, baik aspek kognitif, estetik, maupun moral. Yang kedua yaitu metode. Kurikulum humanistik menuntut konteks hubungan emosional yang baik antara pendidik dan peserta didik. Pendidik atau guru selain harus mampu menciptakan hubungan yang hangat dengan peserta didik, juga mampu menjadi sumber. Ia harus mampu memberi materi yang menarik dan mampu menciptakan situasi yang memperlancarkan proses belajar. Pendidik harus memberikan dorongan kepada peserta didik atas dasar saling percaya. Peran mengajar bukan saja dilakukan oleh pendidik tetapi juga oleh peserta didik. Pendidik tidak memaksakan sesuatu yang tidak disengaja peserta didik. Yang ketiga yaitu organisasi. Salah satu kekuatan besar kurikulum humanistik terletak dalam tekanannya pada integritas, yaitu kesatuan perilaku bukan saja yang bersifat intelektual tetapi juga emosional dan tindakan. Kurikulum humanistik juga menekankan keseluruhan. Kurikulum harus mampu memberikan pengalaman yang
menyeluruh bukan pengalaman yang berpenggal-penggal. Kurikulum ini kurang menekankan sekuens, karena dengan sekuens para peserta didik kurang mempunyai kesempatan untuk memperluas dan memperdalam aspek-aspek perkembangannya. Lanjutan, evaluasi. Kurikulum humanistis berbeda dengan kurikulum konvensional, subjek akademis. Model ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Kalau kurikulum konvensional, terutama subjek akademis, penilaian ditentukan secara objektif dan mempunyai kriteria pencapaian. Maka dalam kurikulum humanistis tidak ada kriteria. Ahli humanis lebih tertarik dalam pertumbuhan tanpa memperlihatkan tentang bagaimana pertumbuhan itu diukur atau ditentukan. Sasaran mereka adalah perkembangan anak supaya menjadi manusia yang lebih terbuka, lebih berdiri sendiri.